Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk memvisualisasikan model neural networks dengan bantuan library TensorFlow dan yang akan kita jalankan dengan Google Colab. Nah, di sini langsung saja ke tutorialnya, simak baik-baik. Nah, TensorBoard itu apa? Nah, untuk tampilan dari TensorBoard adalah seperti ini. Kita bisa mengetahui akurasi, kita bisa mengetahui error, loss, dan lain-lain. Kita bisa menampilkan image dan juga kita bisa menampilkan model yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa ya kita bisa memahami model yang sudah kita buat itu seperti apa. Nah, seperti di sini ada input, ada konvolusi, dan juga ada beberapa informasi. Nah, di sini juga ada bias dan weights. Di sini akan ditampilkan semua layer yang sudah kita buat pada model sekuensial maupun itu model sekuensial dari Keras atau model fungsional dari Keras. Kita bisa melihatnya. Nah, seperti ini. Mohon maaf gambarnya agak tidak baik. Oke, nah di sini kita bisa melihat layer apa saja sih yang sudah kita buat gitu. Nah, langsung saja yang pertama kali yang dilakukan adalah kita import TensorBoard-nya dan juga load extension dari TensorBoard. Load extension ini gunanya apa? Gunanya itu untuk menampilkan tampilan yang ada di bawah ini, yang ada di bawah kode ini, kode bagian ini. Nah, jika kita tidak mengload extensionnya, maka TensorBoard tidak akan keluar. Jadi nanti tampilannya akan keluar di bawah ini, kayak seperti ini hasil outputnya. Nah, dan juga satu lagi, TensorBoard ini TensorBoard ini itu implementasinya itu menggunakan callback. Jadi sambil membuat callback sambil membuat TensorBoard. Jadi nanti TensorBoard-nya akan ditampilkan pada akhir setelah kita training data. Nah, ini adalah project yang sudah saya buat mengenai klasifikasi rock, Sichor, dan paper. Jadi nanti akan terklasifikasi image apa ini. Kalian tidak usah fokus pada klasifikasinya karena kita akan menampilkan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat visualisasi model dengan TensorBoard. Nah, di sini saya membuat modelnya. Di sini ada konvolusi, max pooling, dan juga sampai dense, dan juga ada flatten dengan beberapa parameter yang sudah diinisialisasi. Nah, setelah model dibuat, model dikompile, dan juga setelah itu model.fit. Nah, sebelum ini kita harus membuat callbacks. Nah, callback ini di sini untuk callback dari TensorBoard-nya. Di sini ada variabel logdir yang digunakan untuk membuat directory untuk penyimpanan dari model TensorBoard-nya atau tempat yang data-data yang sudah di training itu akan disimpan di logdir ini dan di sana akan langsung dipanggil oleh library TensorBoard. Nah, setelah kita membuat callback, dan di sini saya juga membuat dua callback yang lain. Yang satu digunakan untuk stop atau menghentikan proses training jika akurasi dan validasi akurasi mencapai 98%, dan juga di sini saya membuat dokumentasi untuk akurasi dan file loss dan file akurasi yang disimpan pada file Excel nanti dan akan bisa di-download di sini, dan tidak usah fokus pada situ karena di sini akan dijelaskan mengenai TensorBoard saja. Terus di sini ada TensorBoard dengan parameter logdir sama dengan logdir. Logdir ini adalah parameter yang digunakan agar bisa membaca data yang dipanggil itu data yang mana sih gitu. Dan di sini saya mengumpulkan semua callback dalam variabel callback list.
dan teman-teman harus memberikan parameter pada model.fit atau pada saat training data itu callbacks dengan parameter callbacks sama dengan callback list. Callback list adalah yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah di training akan berjalan terus sampai epoch yang terakhir. Dan di sini saya tidak mencapai epoch yang terakhir dikarenakan saya sudah mencapai akurasi dan validasi akurasi sebanyak 98%. Di atas 98%. Nah, di sini adalah bagian evaluasi. Kita bisa menampilkan tensor board. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan tampil tensor boardnya. Menunggunya mungkin sekitar 1 menit atau 30 detikan. Soalnya agak berat. Nah, ini sudah tampil. Oke, nah ada beberapa menu. Di sini ada scalar, ada graph, ada time series. Nah, scalar ini untuk apa? Untuk melihat akurasi dan loss dari training yang sudah kita lakukan. Nah, untuk modelnya ada di graph. Nah, ini adalah modelnya yang sudah kita buat. Teman-teman gak usah bingung. Ini adalah model yang mungkin agak kompleks dan juga saya masih belum explore lagi mengenai model ini. Tapi kita hanya fokus pada sequential satu ini. Nah, pada sequential satu ini adalah model yang sudah kita buat. Yang pertama kita menginisialisasi const 2D, max pooling, terus dan yang lain-lain. Di sini juga ada beberapa informasi. Di sini ada fungsi aktivasinya Adam, optimizernya Adam, dan juga ada beberapa informasi yang lain yang terdapat di kolom kanan ini. Teman-teman bisa explore sendiri dan belajar sendiri. Dan di sini kita juga bisa membukanya dan berisi konvolusi dan berisi bias. Dan ada relu, terus ada max pooling, kita buka max poolingnya. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan model yang simple. Teman-teman langsung klik saja atau pilih menu yang di tag ini, menu keras. Nah, di sini kita bisa melihat konseptual graphnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat alur dari layer-layer yang teman-teman sudah buat. Nah, mungkin dari saya ini saja untuk visualisasi model dengan TensorBoard. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Dan juga mungkin kalau ada kata-kata yang agak kurang berkenan pada teman-teman, mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.